Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nopianti dari Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, saya akan menyampaikan beberapa soal-soal dan pembahasan terkait dengan persalinan dan bayi baru lahir. Ini sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik D3 Kebidanan yang akan melaksanakan uji kompetensi. Nah, bagaimanakah soal-soal dan pembahasannya? Mari kita lihat videonya. Berikut merupakan soal-soal dan pembahasan mengenai materi persalinan dan bayi baru lahir. Mari kita simak dari nomor yang pertama. Kalian harus bisa menjawab ya, dari nomor pertama sampai dengan nomor 5. Nomor 1, bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang perempuan berusia 27 tahun dengan status obstetrik P1A0. Setelah bayi lahir diberikan suntikan oksitosin 10 intraunit per intramuskular dan tindakan PTT. Namun plasenta belum lepas. Apa tindakan yang harus bidan lakukan terkait dengan kasus tersebut? A. Melakukan manual plasenta. B. Melakukan kompresi bimanual interna. C. Menunggu dan mengobservasi 15 menit lagi. D. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 intraunit per intramuskuler. E. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. Jawabannya apa? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 intraunit per intramuskuler. Kenapa? Jadi terdapat pembahasan bahwa tindakan bidan yang harus dilakukan oleh bidan yakni memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 intraunit per intramuskuler. Oksitosin berfungsi merangsang timbulnya kontraksi rahim sehingga plasenta terdorong keluar. Dan beberapa kasus seperti ini biasanya dikatakan dengan kasus retensio plasenta. Nah, tindakan ini memang perlu dilakukan dengan cara manual plasenta, seperti itu. Kemudian ada soal nomor 2. Apakah soalnya? Kita lihat. Soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di rumah bersalin. Bidan telah memberikan suntik oksitosin 10 intraunit per intramuskuler pada pukul 3.32 WIB. Kemudian dicoba penegangan tali pusat, tetapi plasenta belum lepas. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, plasenta masih belum lepas dan tampak ada perdarahan perpaginam. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Adalah apa coba kira-kira? A. Reposisi uteri. B. Melakukan masase pundus uteri. C. Kompresi bimanual interna. D. Kompresi bimanual eksterna. Atau E. Manual plasenta. Kira-kira apa ya jawabannya? Coba kita lihat. Ya, jawabannya adalah manual plasenta. Dalam pembahasannya yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh bidan untuk menangani kasus tersebut yaitu melakukan prosedur manual plasenta. Manual plasenta adalah tindakan pelepasan plasenta secara manual oleh tangan penolong. Nah, caranya yaitu dengan mencari di mana tempat implantasinya pada dinding uterus, kemudian mengeluarkan dari kavum uteri. Pelepasan plasenta dilakukan dengan tindakan inflasi dan manipulasi, yaitu tangan bidan atau penolong persalinan masuk ke dalam kavum uteri, sehingga setelah menyusuri melalui plasenta, melalui pulpa dan di rahim, nah, teraba tempat implantasi plasenta. Nah, barulah bidan bisa menggerakkan tangan yang di dalam dengan cara membawa plasenta itu keluar. Seperti itu. Nah, gimana? Lanjut ya. Soal nomor 3.
Seorang perempuan berusia 32 tahun, status obstetri G2P1A0, datang ke PMB dengan keluhan mulas, keluar lendir bercampur darah, dan cairan berwarna jernih. Hasil pemeriksaan sebelumnya diketahui perempuan tersebut suspek COVID-19. Apa tindakan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke puskesmas terdekat. B. Rujuk ke rumah sakit rujukan penanganan infeksi. C. Melakukan pertolongan persalinan dengan alat pelindung diri lengkap. D. Meminta pasien untuk pulang ke rumah. E. Mendiskusikan penanganan dengan teman sejawat. Kira-kira jawabannya apa ya? Ibu tersebut suspek COVID-19. Mari kita lihat jawabannya. Aha, jawabannya rujuk ke rumah sakit rujukan penanganan infeksi. Apa landasannya? Menurut POJK, infeksi saluran reproduksi POGI 2020 dalam rekomendasi penanganan virus corona atau COVID-19 pada maternal, hamil bersalin dan nifas, bahwa tindakan yang harus dilakukan saat pasien terkena positif COVID-19 yakni dengan merujuk ke rumah sakit rujukan penanganan infeksi, karena jika tidak segera dirujuk ke rumah sakit rujukan, maka akan berpengaruh kepada kesejahteraan ibu dan janin dengan penanganan khususnya mengenai COVID-19. Jadi, apabila nanti ada ibu yang akan melahirkan dengan suspek COVID-19, segeralah untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan penanganan infeksi. Begitu kan? Mudah kan? Soal selanjutnya. Lanjut. Soal nomor 4. Seorang bayi perempuan telah lahir secara SC atau seksio cesaria 1 jam yang lalu dari perempuan positif COVID-19 di rumah sakit. Gerakan bayi lemah, TTV tidak normal, berat badan 2.500 gram dan panjang badan 49 cm. Dari hasil pemeriksaan, bayi tersebut suspek COVID-19. Apa asuhan yang diberikan pada kasus tersebut? Nah, untuk opsinya yaitu ada A. Bayi dirawat gabung dengan ibu. B. Semua bayi curiga COVID-19, tidak harus dilakukan tes. C. Bayi diperbolehkan untuk kontak tubuh dengan ibu positif COVID-19. D. Bayi yang lahir dari ibu positif COVID-19 harus dimonitor ketat. Atau E. Bayi dipisah ruangan dengan ibu terinfeksi selama 7 hari. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah D. Bayi yang lahir dari ibu positif COVID-19 harus dimonitor secara ketat. Dengan pembahasan, menurut POJK, infeksi saluran reproduksi POGI 2020 dalam rekomendasi penanganan virus corona COVID-19 pada maternal atau hamil bersalin dan nifas, penata laksanaan bayi baru lahir dari ibu positif COVID-19 dengan penanganan segera, yaitu bayi harus dimonitor secara ketat karena dapat mempengaruhi kondisi bayi semakin buruk. Jadi, apabila ada bayi yang lahir dari ibu positif COVID-19, harus segera dimonitor secara ketat supaya kondisi bayi tersebut membaik. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir. Soal nomor 5, seorang perempuan baru saja melahirkan di PMB. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, berat badan lahir 2.900 gram, panjang 52 cm. Apakah penata laksanaan yang harus dilakukan segera pada kasus tersebut? A. Memandikan. B. Mengisap lendir. C. Memotong tali pusat. D. Inisiasi menyusui dini. E. Mengeringkan. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah
Mengeringkan. Dengan pembahasan, penata laksanaan yang harus dilakukan bidan terhadap bayi tersebut adalah segera mengeringkan permukaan tubuh bayi secara bersih ya, dan harus kering untuk mencegah bayi kehilangan panas yang disebabkan oleh cairan ketuban. Hal ini juga merupakan rangsangan taktil untuk membantu bayi memulai pernapasan. Nah, itu kan jawabannya dari nomor 5. Soal-soal dan pembahasan mengenai bayi baru lahir dan persalinan sudah dibahas dan dijawab secara keseluruhan. Nah, apakah sudah mengerti? Semoga mengerti ya dan paham terkait soal-soal tersebut dan bisa menjawabnya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.